Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat saya menyambut secara khusus kita semua di kelas filsafat teologi Katedral Siena yang kelima. Para murid dan berkata, berbahagialah mata yang... Malam Pak Trito. Selamat malam semuanya sekali lagi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ke sini. Saya yakin ada yang baru, ada yang sudah pernah beberapa kali ikut karena ini sudah series kelima. Jadi beberapa mungkin juga ada yang baru pertama kali. Saya juga mendengar dari Henry memang ada beberapa juga dari komunitas. Saya dengar juga ada dari para suster juga ikut belajar. Jadi terima kasih untuk bergabungnya Bapak Ibu semua, suster semua di tempat ini. Kalau ada frater juga saya nggak tahu karena saya belum minta data ke Henry sih terkait siapa-siapa saja yang mendaftar. Tapi intinya terima kasih banyak sudah bergabung ke sini. Yang pertama. Yang kedua adalah bagi yang baru, saya harus menjelaskan bahwa kelas filsafat teologi Katedral Siena ini adalah kerjasama antara dua komunitas, yaitu satu komunitas Betang Filsafat namanya. Jadi komunitas Betang Filsafat itu adalah komunitas orang-orang muda, para mahasiswa yang memang belajar dan pengen belajar filsafat. Itu komunitas kami ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Landak, Tanah Abang. Jadi saya dengan cukup banyak mahasiswa untuk belajar filsafat, saya dampingi anak-anak, para mahasiswa. Nah, komunitas kedua ada namanya Pusat Spiritualitas Dominikan. Pusat Spiritualitas Dominikan itu kebanyakan memang bergerak untuk kajian-kajian teologi. Terakhir di kami sama-sama belajar tentang teologinya Thomas Aquinas, itu sekitar 8 pertemuan dengan teman-teman dari Dominikan, itu yang komunitas kedua. Jadi biasanya selang-seling, harusnya untuk session kelima ini harusnya tema teologi. Kenapa? Yang keempat kemarin kita belajar filsafat atau epistemologi, tetapi kemudian ketika saya diskusi sama Romo Mingri yang menjadi petanggung jawab di kajian teologi, Romo Mingri bilang, Trio untuk session kelima dibiarkan ruang untuk filsafat aja dulu, nggak apa-apa. Makanya kemudian tema untuk session kelima ini adalah di wilayah filsafat, dan secara khusus kita akan belajar tentang tema yang cukup kering. Ini memang tema yang waktu saya kuliah dulu juga saya termasuk mahasiswa yang cukup sulit memahami tema ini, yaitu logika. Ini saya selalu menggunakan analogi gini ketika saya menjelaskan ke mahasiswa saya. Logika itu mata kuliah yang mirip kalau misalnya kita SMA tuh kayak matematika. Karena memang di filsafat, dalam kajian filsafat, logika itu cukup kering untuk dipelajari. Tetapi kita nggak punya pilihan selain belajar logika. Itu kalau misalnya waktu kami kuliah di filsafat dulu. Jadi nggak punya pilihan selain belajar logika. Karena apa? Belajar filsafat, apapun itu. Belajar ilmu apapun, belajar filsafat tanpa mempelajari logika itu udah pasti nggak akan benar. Gitu. Sederhananya kayak gitu. Udah pasti nggak akan benar. Tanpa belajar logika, belajar ilmu-ilmu lain, bahkan itu ilmu yang empiris, saintifik, sampai ke ilmu yang humaniora kayak teologi, etika dan lain-lain, tanpa logika itu kayaknya kalau guyonan kami itu nggak akan benar, nggak akan lurus tuh belajar kayak gitu. Nah makanya kemudian belajar logika ini menjadi kalau waktu saya kuliah itu kayak dilema. Dipelajari sulit, nggak dipelajari ya belajar filsafatnya nggak akan tuntas. Tetapi kemudian saya menjadi begitu tertarik ketika di kelas sebelumnya, KFT Katedral Siena 4 itu, teman-teman yang bergabung di session keempat itu mengusulkan, gimana kalau kita belajar logika? Ketika kelas berjalan, beberapa atau cukup banyak mengusulkan belajar logika, dan bagi saya oke, kayaknya boleh deh. Makanya kemudian kalau
teman-teman yang mengikuti KFT Katarina Siena 1 sampai 4 pasti akan tahu bahwa di KFT Katarina Siena 5 ini pematerinya cukup beragam. Karena memang saya harus mencari pemateri yang benar-benar menurut kami mampu dan juga kompeten untuk berbagi gagasan tentang logika. Komunitasnya beragam, dari beragam kampus juga, ada yang dari Triakara, kemudian Universitas Macung, kemudian juga ada dari komunitas Lingkar Studi Filsafat Diskurs, kemudian juga ada yang sudah ada tahun lalu, ada Frater Rambang dari UST, dari Manila, Philippines, dia juga mengajarkan logika di sini. Lalu juga ada lulusan dari STFT Widya Sasana Malang, jadi cukup beragam untuk materinya. Nah, malam ini, oh ya, saya nggak tahu saya ada perkenalkan nama. Saya Trio Kurniawan, by the way. Saya lupa perkenalkan nama. Saya Trio Kurniawan. Saya tidak akan bertanya nama Bapak, Ibu, para suster semuanya, karena ini cukup banyak juga. Jadi, saya akan memulai kelas pada malam hari ini dengan sebuah pengantar kepada ilmu logika. Malam ini saya harap kelasnya tidak berat. Karena hanya pengantar kan, jadi ya nanti yang berat-berat di sesi-sesi berikutnya, tetapi malam ini hanya pengantar pada ilmu logika. Lalu kemudian seperti biasa, sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi diberikan. Siapapun bebas bertanya, mau lewat chat ataupun langsung bertanya, silakan. Atau kalau misalnya materi dinilai sulit, dinilai berat, boleh ketikkan ketika saya presentasi, ketikkan di chat Zoom, Mas Trio, ini materinya saya kurang paham, tolong diulangi. It's okay, akan saya ulangi. Lalu kemudian saya mau disclaimer dulu. Pertama, saya akan mempresentasikan materi, kebanyakan materi yang dari sisi saya. Saya nggak tahu kalau para pemateri yang lain ya. Tapi dari sisi saya menggunakan satu buku yang ditulis oleh Romo Pius Pandor. Beliau dulu itu dosen saya untuk ilmu logika. Pius Pandor sekarang sedang studi doktoral di Triakara. Romo Pius Pandor, saya menggunakan bukunya, judulnya Seni Berpikir Lurus dari Logika Menuju Dialogika, itu judul bukunya. Saya tidak tahu apakah buku ini pernah diterbitkan atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi dulu ketika saya kuliah, buku ini kami nilai cukup baik, kami nilai cukup mudah untuk membawa kita memahami ilmu logika. Jadi mayoritas referensi saya dari buku itu, karena buku itu saya lihat merangkum cukup banyak buku-buku tentang logika. Jadi bagi saya cukup baik dan cukup bagus buku itu. Oke, saya izin untuk share presentasi saya. Oke. Sekarang sudah terlihat. Ya, tema sesi pertama pada malam hari ini adalah pengantar kepada ilmu logika. Saya harus kecil dulu. Homo solus particeps rationis et cogitationis. Cicero, orang-orang yang belajar tentang sejarah, terutama sejarah Yunani klasik, sejarah di Roma dan lain-lain, mengenal orang ini. Homo solus particeps rationis et cogitationis. Hanya manusia yang dapat ambil bagian dari nalar dan pikiran. Ini menurut saya adalah sebuah pernyataan pembuka yang sangat menarik. Hanya manusia yang dapat ambil bagian dari nalar dan pikiran. Hanya manusia. Selain manusia, dalam artian makhluk hidup, tidak ada yang bisa ambil bagian dari nalar dan pikiran. Selain manusia. Pun binatang tidak. Tumbuhan tidak. Padahal ada banyak teolog
ataupun banyak filsuf akan menjelaskan bahwa hewan memiliki jiwa, tumbuhan itu memiliki jiwa. Makanya kemudian banyak kelompok pembela tumbuhan, pembela hewan dalam banyak hal itu kemudian mengatakan bahwa manusia harus memperlakukan tumbuhan dan hewan itu dengan sikap yang penuh hormat. Dan sikap yang penuh hormat. Tapi dalam satu hal, tampaknya saya juga mengiyakan argumen ini. Dalam satu hal, hanya manusia yang dapat ambil bagian dari nalar dan pikiran. Hanya manusia. Lalu jangan kemudian Bapak, Ibu, atau para suster bertanya ke saya, lalu kalau malaikat gimana? Kalau pertanyaannya tentang malaikat, pertanyaannya tentang makhluk-makhluk transenden, silakan tanya kepada para teolog. Saya bukan seorang teolog. Saya sebagai orang yang mengkaji filsafat, orang yang belajar filsafat, saya hanya berbicara di ranah manusia, nia. Ya, manusia yang dapat ambil bagian dari nalar dan pikiran. Hanya manusia yang bisa berpikir. Pernah saya tanya sama mahasiswa saya, binatang berpikir nggak sih? Tumbuhan berpikir nggak sih? Ketika binatang itu dikatakan punya jiwa, tumbuhan punya jiwa, apakah dia berpikir atau tidak? Saya tanya kepada mahasiswa. Dan pro kontra, ada yang bilang, Pak, binatang itu berpikir, Pak. Buktinya, dia bisa memilih makanan A dan tidak memilih racun, misalnya. Misalnya contoh gitu ya. Dia milih makanan A daripada makanan B. Dia bisa membedakan apa yang boleh dia makan dan tidak boleh dia makan. Tapi saya bilang sama mahasiswa saya, kalau misalnya berpikir diterjemahkan hanya pada soal makan, pada soal pembedaan apa yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan, tampaknya kita terlalu menyederhanakan arti berpikir. Berpikir lebih luas dari itu. Sebagai manusia, entah siapapun kita, tampaknya kita sering mengabaikan kemampuan berpikir. Ini yang selalu saya tekankan di setiap pengantar tema-tema filsafat yang saya berikan, yang kami berikan. Tampaknya kita sering mengabaikan kemampuan pikiran kita. Kita sering mengabaikan kemampuan nalar kita sebagai manusia. Saya sering guyon-guyon dengan mahasiswa saya ketika ini hanya guyon-guyon satir saja. Ketika ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak bisa memahami ini dan bisa gini. Ketika saya selalu punya pernyataan ke mahasiswa saya, berikan saya pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Saya selalu katakan kayak gitu, berikan kepada saya pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Karena sebenarnya tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, Bapak Ibu. Para suster, semua pertanyaan bisa dijawab. Ya, kalau kita bertanya sesuatu yang ada orang bertanya kepada kita yang sesuatu yang kita tidak ketahui, ya kita bilang saya tidak tahu. Itu sebuah jawaban. Sebenarnya saya hanya trik untuk memancing kegelisahan mahasiswa, tapi mahasiswa saya bilang gitu, tanyakan kepada saya apa yang tidak bisa saya jawab. Dan saya akan menjawabnya, saya bilang. Dan untungnya kebanyakan pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa saya mayoritas bisa saya jawab. Lalu mahasiswa bertanya, kenapa Bapak bisa menjawab semua pertanyaan kami dan kenapa kami tidak bisa? Saya dengan santai saya guyon, saya bilang gini, kita ketika diciptakan Tuhan diberikan otak yang sama, kapasitas otak yang sama, hanya sayangnya mungkin kamu tidak menggunakannya dengan baik. Saya dengan guyon satir kepada para mahasiswa saya. Intinya yang ingin saya katakan adalah kita seringkali mengabaikan kemampuan pikiran kita, nalar kita. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Mengapa? Ya, karena seandainya kita mempercayai, saya nggak tahu nih apakah, karena yang ikut kelas ini kan dari berbagai macam agama ya, setahu saya dari berbagai macam agama. Atau mungkin juga dari ada juga yang tidak beragama. Andaikan bahwa kita mempercayai bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, andaikan kita percaya bahwa hidup kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, akan sangat menyedihkan sekali bahwa salah satu karya penciptaan terbesar Yang Maha Kuasa itu, yaitu otak itu, pikiran itu tidak kita gunakan dengan maksimal. Sangat sayang sekali bahwa kesempatan ini diberikan kepada kita tapi tidak kita gunakan. Sangat sayang sekali.
Hanya manusia yang dapat ambil bagian dari nalar dan pikiran. Manusia merupakan animal rasionale, binatang berakal budi. Binatang hidup dari naluri dan insting. Binatang yang kita sebut yang bukan kita, bukan manusia, hidup dari naluri dan insting. Tidak menggunakan akal budi dan ikut saja apa yang menggerakkan dirinya. Dia digerakkan oleh insting naluri. Sedangkan manusia, ini yang saya katakan tadi, dapat mengatur tindakannya dengan akal budinya. Manusia dapat berpikir, manusia dapat mengukur, manusia dapat menafsirkan. Dengan akal budinya, manusia mampu memikirkan apa saja yang mengelilingi dirinya. Bukan hanya soal sesuatu yang mengancam atau tidak mengancam. Manusia dengan akal budinya, seperti yang saya katakan tadi, mampu menafsirkan, mampu merefleksikan apa yang dia lihat. Itulah manusia dengan rasionalitasnya. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa salah satu judul yang dari buku yang ditulis oleh Romo Pius Pandor itu adalah Seni Berpikir Lurus. Apa artinya? Seni berpikir lurus terletak pada aktivitas berpikir, yaitu dalam logika, dalam ilmu logika. Nanti ini menjadi bagian terpenting dari 8 sesi di kelas ini ya. Ada 3 komponen utama yang benar-benar harus kita kuasai dalam 8 sesi ini. Komponen pertama disebut dengan seni mengerti. Yang kedua, seni memutuskan. Dan yang ketiga adalah seni menyimpulkan. Dalam kajian tentang logika, dalam kajian tentang ilmu logika, 3 komponen utama ini harus dikuasai. Tanpa kita menguasai salah satu, atau tanpa kita menguasai 3 komponen utama ini, bisa dipastikan bahwa kita tidak utuh dalam belajar logika. Saya ulangi lagi, kalau kita tidak menguasai 3 komponen utama ini, mengerti, memutuskan, dan menyimpulkan, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan mampu memahami kajian logika yang kita lakukan. Mengerti, memutuskan, menyimpulkan. Dan ketiganya berlaku dalam urutan. Tidak bisa menyimpulkan dulu, baru mengerti dan memutuskan, tapi pertama-tama itu harus mengerti dulu, yang kedua bisa membuat keputusan-keputusan, dan yang ketiga bisa menyimpulkan. Saya tidak akan banyak menjelaskan apa itu seni mengerti, apa itu seni memutuskan, dan apa itu seni menyimpulkan. Nanti di sesi berikutnya akan kita pelajari. Tetapi, seni berpikir lurus dalam logika itu mengandaikan bahwa kita mengikuti tahapan mulai dari membuat pengertian, belajar membuat putusan, dan yang ketiga yaitu belajar membuat kesimpulan. Kesimpulan yang baik disokong oleh putusan-putusan yang baik. Putusan-putusan yang baik disokong oleh pengertian-pengertian yang baik. Kalau pengertiannya salah, kesimpulan akan salah. Kalau putusannya salah, kesimpulan akan salah. Itu yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa saya ketika belajar logika adalah pengertian, putusan, dan simpulan adalah 3 komponen utama yang saling menguatkan. Kalau definisi salah, putusan akan salah. Kalau definisi itu adalah pengertian ya, biar apa namanya. Jadi kalau saya mengatakan definisi itu yang saya maksudkan adalah pengertian. Kalau pengertian salah atau definisi salah, putusan di tahap kedua akan salah. Kalau putusan di tahap kedua salah, kesimpulan sudah pasti salah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Seringkali perdebatan di ruang publik, perdebatan antar kita, ini entah di keluarga, entah di komunitas para suster, kalau ada di sini, ini saya kalau sebut komunitas para suster karena memang ada para suster yang bergabung ya. Seringkali di komunitas para suster, di keluarga, di sekolah, di tempat kerja kita, ribut-ribut, kelahi, tengkar itu terjadi karena tidak setiap orang memiliki definisi yang sama terhadap sesuatu. Saya ulangi lagi. Tengkar-tengkar, ribut-ribut, kelahi, atau apapun itu, konflik, itu seringkali terjadi karena kita tidak memiliki kesepakatan tentang definisi yang tepat terhadap sesuatu.
Makanya ribut. Saya tidak perlu beri contoh banyak-banyak. Dan bahkan saya tidak perlu beri contoh. Silakan lihat di kehidupan kita sehari-hari. Sosial, politik, budaya, ekonomi. Ribut-ribut terjadi karena tidak memahami definisi dengan baik. Itulah pentingnya seni mengerti. Seni mengerti secara sederhana berarti seni membuat definisi. Nanti itu ada satu sesi khusus tentang pengertian itu. Kalau definisi salah, sudah pasti kesimpulan salah. Kalau kesimpulan sudah salah, pasti orang tengkar. Ribut. Tapi kalau kita lurus, sudah pasti dari definisi, putusan dan simpulan, itu sudah pasti tepat. Sudah pasti. Seni mengerti mengandaikan kemampuan subjek atau kemampuan manusia untuk merumuskan apa yang dipahami berdasarkan kata-kata, kalimat-kalimat, dan tanda-tanda yang dilihatnya. Merumuskan apa yang dipahami atau mendefinisikan bahasa sederhananya. Seni memutuskan menuntut kemampuan manusia dalam, ini bahasa yang teknis ya, saya bacakan saja nggak apa-apa. Seni memutuskan menuntut kemampuan manusia dalam memformulasikan proposisi-proposisi logis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setelah kita mampu membuat definisi dengan tepat, definisi itu dirangkai dalam satu kalimat. Itulah putusan namanya. Lalu kemudian di tahap terakhir, kalimat A dengan kalimat B ketika digabungkan itu akan menyimpulkan sesuatu. Makanya ada namanya seni menyimpulkan. Saya tertarik ketika banyak filsuf atau banyak orang yang belajar logika menyebut logika itu sebagai sebuah seni. Mengapa sebuah seni? Karena memang kalau Bapak Ibu semuanya, kita semua belajar ilmu logika ke depannya, kita akan melihat betapa indahnya cara pikir manusia yang begitu lurus, begitu tepat. Logika itu, kenapa saya bilang ini ilmu yang sulit, tetapi saya cukup senang mempelajarinya, karena apa? Membayangkan setiap kalimat, setiap kata didefinisikan dengan tepat, lalu kemudian membuat kalimat, setelah membuat kalimat, buat kesimpulan, itu seperti proses yang sangat indah. This is the real art of thinking. Logika merupakan seni berpikir yang begitu, bagi saya begitu indah sekali. Nanti kita lihat keindahan-keindahan yang muncul dari seni berpikir ini. Kita akan lihat. Kan? Logika berasal dari kata Yunani, logika atau logikos, yang berarti apa yang termasuk ucapan yang dapat dimengerti oleh akal budi, yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Artinya ketika kita menyebut logika, logika artinya bahwa ada kata atau kalimat yang diucapkan, di mana kalimat yang diucapkan itu mampu dimengerti oleh akal budi. Bukan hanya mampu dimengerti oleh akal budi, tetapi kalimat itu punya fungsi, teratur, sistematis. Nanti kita akan melihat rumus-rumus logika yang sangat teratur dan sangat bagus sekali. Sangat teratur dan sangat bagus sekali. Kelihatannya ribet, tapi sebenarnya kalau kita mampu memahaminya, wow, itu kita praktekkan dalam keseharian, dalam diskusi, dalam dialog, dalam kepemimpinan, dalam memimpin komunitas, memimpin kelompok. Kalau kita mampu menggunakan cara berpikir yang logis, betapa komunitas atau kelompok itu setiap keputusannya bisa diukur. Setiap keputusannya terarah. Ini menarik sekali bentuk pengembangan dari logika ketika kita belajar nanti. Menurut Thomas Aquinas, logika merupakan seni yang menuntun akal budi sehingga manusia mampu memperoleh pengetahuan akan kebenaran sedemikian rupa dengan mudah, tepat, dan tanpa kesesatan. Si Thomas Aquinas mendefinisikan dengan sangat indah bahwa logika adalah sebuah seni yang mampu menuntun akal budi manusia sehingga bisa sampai pada kebenaran. Jadi kalau kemarin belajar epistemologi, ini bagi kita semua yang belum belajar epistemologi, goals dari sebuah usaha manusia untuk mencari pengetahuan adalah kebenaran. Jadi goalsnya adalah kebenaran, usaha manusia untuk mencari kebenaran.
Untuk sampai pada kebenaran, perangkat yang digunakan adalah logika. Logika itu kayak perangkat yang digunakan untuk membantu manusia untuk sampai pada kebenaran. Inilah kerennya logika. Jadi dengan menggunakan logika, kalau kita menggunakan definisi Thomas Aquinas, nyaris manusia tidak akan pernah tersesat. Dia akan sampai pada kebenaran kalau manusia menggunakan logika. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang mempelajari asas-asas pikiran dan kriteria yang sahih, yang tepat bagi penalaran demi mencapai kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Kalimat ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa, seperti yang saya katakan tadi, manusia dengan pengetahuannya, dia akan selalu terus-menerus berupaya untuk mencari kebenaran. Dia akan selalu berupaya terus-menerus untuk mencari kebenaran. Untuk sampai kepada kebenaran, manusia perlu perangkat, perlu alat. Nah, alat yang digunakan untuk membantu manusia untuk bisa sampai pada kebenaran disebut dengan logika. Logika adalah tools yang membantu manusia itu sampai pada kebenaran. Apakah mungkin manusia bisa sampai pada kebenaran tanpa logika? Pertanyaannya seperti itu. Apakah mungkin manusia bisa sampai pada kebenaran tanpa logika? Jawabannya mungkin. Jawabannya mungkin. Kok bisa orang bisa sampai kebenaran tanpa menggunakan logika? Oke, saya harus jawab di sini saja lah. Jawabannya mungkin manusia bisa sampai pada kebenaran tanpa logika. Yaitu ketika kebenaran itu muncul dalam bentuk pewahyuan. Ini minta maaf kalau saya harus berbicara soal teologi di sini. Karena nanti saya takutnya pertanyaan ini muncul, mungkinkah manusia bisa sampai pada kebenaran tanpa logika? Jawabannya mungkin, yaitu ketika kebenaran itu hadir dalam bentuk wahyu. Wahyu seringkali adalah sesuatu yang tidak mampu dicerna secara utuh oleh nalar manusia, oleh akal budi manusia. Pada level tertentu, sekali lagi pada level tertentu, logika tidak mampu menyentuh ranah itu dalam level tertentu. Tetapi logika hadir itu untuk membantu setiap orang agar bisa dengan mudah atau dengan jalan yang tepat bisa sampai pada kebenaran. Artinya, dengan wahyu itu bisa dimengerti oleh sebagian orang. Bisa dimengerti oleh sebagian orang. Artinya tidak semua orang bisa sampai pada kebenaran dengan wahyu. Tidak semua orang, saya katakan. Makanya kemudian hadirlah logika sebagai perangkat untuk membantu manusia untuk sampai pada kebenaran. Ada banyak pertanyaan seperti ini. Ada banyak pertanyaan seperti ini. Ketika ini, kenapa saya harus jelaskan ini? Karena penting bagi saya untuk membantu kita memisahkan apa yang menjadi ranah iman dengan apa yang menjadi ranah sains pengetahuan. Ini seringkali berbenturan. Banyak orang berdebat seperti ini. Ngapain belajar ilmu tinggi-tinggi? Ngapain belajar sains? Cukup imanmu menyelamatkanmu. Ada banyak yang bilang kayak gitu. Ngapain belajar ilmu tinggi-tinggi? Ngapain sekolah? Ngapain belajar ilmu tinggi-tinggi? Ngapain belajar filsafat? Ngapain belajar ilmu-ilmu saintifik? Cukup imanmu lah yang menyelamatkan. Ada cukup banyak yang berkata seperti itu. Sekarang saya mau bantu jelaskan. John Paul II, Santo itu, menulis sebuah, saya lupa nih, ensiklik atau apa, apapun istilahnya, minta maaf kalau saya keliru. Nanti bisa dicari di Google. Menulis sebuah tulisan tentang, judulnya itu saya baca dulu waktu saya kuliah adalah Fides et Ratio. Fides et Ratio, iman dan akal budi. Iman dan akal budi. Sebelum John Paul II menulis Fides et Ratio itu, dokumen itu, sebelum dia menulis dokumen itu, para teolog sebelum John Paul II menempatkan filsafat dalam definisi sebagai namanya ancilla theologiae, pembantu teologi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah iman yang didapat manusia, diperoleh manusia. Ini saya minta maaf kalau misalnya ada yang beragama berbeda ya. Saya mau
poin yang saya berikan ini adalah membantu kita untuk menjelaskan posisi logika dalam usaha manusia untuk sampai pada kebenaran. Poin saya sebenarnya seperti itu. Jadi mengapa dulu sebelum John Paul II, iman itu dianggap sesuatu yang bahkan sebelum para teolog itu ilmu-ilmu teologi muncul, iman itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dikatakan. Iman itu tidak bisa dikatakan. Akibatnya adalah ketika iman terjemahkan sebagai sesuatu yang tidak bisa dikatakan, akibatnya kemudian kita tidak bisa menjelaskan iman kepada orang lain. Itu baca aja sejarah. Kalau sekali lagi saya minta maaf kalau saya menggunakan contoh dari Katolik atau Kristen nih. Kalau Bapak Ibu para suster semua membaca tentang Paulus, kisah Paulus, suatu kali dia pergi ke Yunani, ke Athena. Saya tidak tahu di mana pasal berapa, ayat berapa, kitab apa, saya nggak hafal lah. Ini tugasnya para suster untuk melihat di teks kitab suci, tapi saya tidak hafal. Jadi suatu kali Paulus itu pergi ke Yunani, ke Athena. Paulus, orang yang membawa iman Katolikan itu, dengan begitu semangatnya pada saat itu, dia yakin bahwa dia akan mampu menjelaskan iman, dia akan menjadi pewarta iman, intinya seperti itu. Begitu berkobar-kobar Paulus setelah pertobatannya. Suatu kali dia pergi bermisi ke Yunani. Dia ingin berbisik ke Yunani. Dia yakin bahwa iman kekatolikan, Kristianitas pada saat itu bisa diwartakan di Yunani. Semangat sekali Paulus pada saat itu. Ini di kitab suci ada kok ceritanya. Lalu apa yang terjadi? Paulus pergi ke Athena, Yunani. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti kelas-kelas sebelumnya tahu bahwa Yunani adalah pusatnya kelahiran filsafat. Yunani adalah tempat kelahiran filsafat. Paulus pergi ke sana. Sesampainya di kota Athena, Paulus melihat ada begitu banyak patung-patung. Atau mungkin waktu itu dia pikir ini berhala semua, saya harus mewartakan Kristianitas di sini. Di Athena, dia pergi ke Pagus, ke pasar, dia pergi ke pasar. Sampai di pasar, ada banyak filsuf di situ. Jadi pada saat itu memang filsuf-filsuf itu ngomong di pasar, mengajar di pasar. Nah, ketika Paulus datang, para filsuf itu bilang begini, wah, selamat datang nih kepada Paulus, para filsuf yang ada di situ. Para filsuf itu bilang kepada teman-temannya, teman-teman, ini ada orang namanya Paulus, ayo kita dengarkan tentang ilmu apa yang mau dia sampaikan. Ajaran apa yang mau dia sampaikan. Jadi pada saat itu di Yunani memang sedang gencar-gencarnya kelahiran filsafat, itu kan abad pertama Masehi, abad pertama ke abad kedua Masehi, sementara filsafat itu kan lahir itu besar di Sokrates, Plato, Aristoteles itu kan di abad ketiga sebelum Masehi, abad 3 ke 4 sebelum Masehi. Jadi benar-benar pada saat itu baru 5 abad setelah kelahiran nama besar filsafat muncul oleh 3 filsuf besar itu, benar-benar Yunani pada saat itu banyak filsuf pada saat itu. Nah, para filsuf itu bilang, ayo kita dengarkan, nih ada pendatang baru nih, namanya Paulus, dia mau ngajarkan sesuatu, kita akan mendengarkan. Karena para filsuf di situ sedang diskusi. Lalu, Paulus dikasih panggung. Paulus kemudian mewartakan tentang iman Kristiani kepada para filsuf. Bla 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 bla, dia ngajar panjang lebar tentang kebangkitan dan lain-lain. Setelah dia selesai, apa kata para filsuf? Para filsuf bilang, Paulus kau pulang saja. Lain kali kami dengarkan tentang ocehanmu yang nggak jelas itu. Apa yang ingin dikatakan dari cerita ini? Ketika iman tidak mampu dijelaskan secara rasional, manusia yang mendengarkan tidak akan bisa menerimanya dengan akal sehat. Ketika Paulus tidak berhasil menjelaskan soal iman secara rasional kepada para filsuf itu, dia ditolak. Itulah pentingnya filsafat yang membantu iman untuk dirumuskan dengan baik secara rasional. Maka lahirlah ilmu namanya teologi. Teologi itu adalah ilmu yang membuat iman mampu dibahasakan dengan tepat kepada manusia.
teologi, filsafat membantu. Dalam hal ini, logika membantu manusia untuk memahami teologi. Itu yang saya katakan tadi, kebenaran, kemudian kebenaran yang disampaikan kepada manusia, kalau tanpa rasionalitas, tanpa akal budi, tanpa logika, tidak akan bisa dimengerti. Itu contoh kecil. Saya mau balik di sini. Ini bagi yang baru mendengar juga. Saya ringkas saja di bagian ini. Jadi filsafat itu berasal dari kata filosofia, mencintai kebijaksanaan. Ini saya ulangi, kalau minta maaf bagi yang sudah pernah mendengarnya, tapi saya merasa perlu untuk mengulangi. Cinta akan kebijaksanaan itu seringkali disalah tafsirkan. Kadang-kadang orang merasa bahwa sejauh yang saya lakukan benar, berarti itulah yang tepat. Para filsuf melihatnya tidak. Nilai tertinggi dari pencarian manusia adalah kebijaksanaan. Makanya kemudian dipahami bahwa kebijaksanaan itu dibangun dari 4 prinsip dasar, yaitu unum, bonum, verum, pulcrum. 1, baik, benar, indah. Ini akan selalu saya ulangi di sekali mata kuliah filsafat saya. 1, baik, benar, indah. Alam semesta itu dilihat sebagai satu kesatuan, kemudian dinilai baik, benar, dan indah. Nah, alam semesta sebagai satu kesatuan ini kemudian dipahami salah satu prinsipnya itu kebenaran, yaitu bisa dilihat sebagai sesuatu yang benar, sangat benar. Nah, ini minta maaf kalau saya buat cepat sekali lagi ya. Singkatnya, untuk menjadi bijak, 4 prinsip dasar ini diperlukan. Nah, salah satu prinsip dasar adalah kebenaran, bahwa manusia akan selalu terus-menerus mencari kebenaran. Nah, untuk sampai pada kebenaran tersebut, makanya ilmu logika itu lahir dari usaha manusia untuk sampai pada kebenaran. Ilmu logika itu berada di bidang ini, di bidang kebenaran atau verum. Sementara ilmu etika, ilmu moral di persoalan baik. Ilmu teologi, ontologi, metafisika di soal satu atau umum, dan ilmu estetika, seni, dan lain-lain di soal keindahan pulcrum. Jadi dalam konteks pencarian kebijaksanaan, kita akan mendekati kebijaksanaan dari sisi verum, yaitu sisi di mana ilmu logika berada di wilayah ini. Bagaimana logika secara historis muncul? Ini cepat saja, kalau sejarah ini kita bisa cari di Google, saya tidak akan banyak bicara di sini. Jadi yang merintisnya itu sudah sejak Plato. Socrates itu lewat metode maiotika textnya, metode kebidaannya, banyak membantu untuk memberi dasar bagi logika. Ini tidak akan saya jelaskan banyak, karena kalau saya banyak berhenti di sejarah nanti malah materinya nggak kelar, tidak akan sampai ke poin utamanya. Secara historis sekali lagi saya tidak akan banyak bicara. Istilah logika pertama kali ditemukan oleh Zeno, salah seorang filsuf, pada tahun 334 sampai 262 sebelum Masehi. Lalu kemudian Aristoteles lah yang secara gamblang menuliskan tentang logika. Tetapi pada saat itu istilah logika tidak digunakan oleh Aristoteles. Dia menggunakan istilah namanya to organon, menyusun, untuk menyusun. Jadi ada beberapa dalam buku to organon itu ada beberapa bab. Misalnya di sini kita lihat ada kategorie, de interpretazione, lalu kemudian analitica priora, analitica posteriora, topika, dan sophistici elenchis. Nah, tema ini tentang to organon ini tidak akan saya bahas di sini, tapi nanti Frater Rambang di pertemuan ke-7 akan membahas secara khusus tentang ini. Jadi tidak akan kita bedah tentang logika Aristotelian. Frater Rambang yang akan membantu kita untuk mempelajari tentang logika Aristotelian nanti di pertemuan ke-7. Nah, setelah itu di abad pertengahan ada Thomas Aquinas yang mengembangkan logika dengan dasar teori-teorinya, komentarnya atas karya Aristoteles. Lalu kemudian abad ke-15 muncul para ahli logika modern dengan tokoh-tokohnya kayak ada Petrus Hispanus, Roger Bacon, kemudian Raymondus Lullus, William Ockham. Lalu kemudian pada zaman modern ada Francis Bacon dan bla bla bla, ada begitu banyak sekali, ada Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, dan lain-lain. Nah, ke arah modern logika itu tidak lagi nanti akan saya jelaskan setelah ini. Intinya setelah kepada masa modern ini logika tidak lagi diterjemahkan dalam kalimat-kalimat, tapi lebih banyak digunakan dalam simbol. Nanti akan saya jelaskan. Nah, apa sih tugas pokok logika? Tugas pokok logika adalah
tugas pokok logika sebagai ilmu pengetahuan adalah untuk menentukan sekali lagi asas pemikiran yang lurus. Artinya manusia dengan asas pemikiran yang lurus ini dia dapat merumuskan serta menerapkan hukum-hukum pikiran dalam kegiatan berpikirnya. Hukum-hukumnya apa saja? Nanti ada. Nanti kita akan melihat dengan saya harap dengan lebih detail di pertemuan tentang silogisme itu pada pertemuan mungkin kelima tentang silogisme, kita akan melihat tentang hukum-hukum logika. Kalau kita tidak sesuai dengan hukum logika, artinya kita sesat pikir. Kita akan sesat pikir. Nah, makanya dengan tugas pokok ini, makanya kita tahu bahwa logikanya bukan soal teori semata. Belajar logika bukan soal teori, tapi logika lebih banyak juga ke arah praktek. Semakin sering kita menerapkan hukum-hukum logika, makin terampil kita gunakan. Semakin jarang kita menggunakan rumus logika atau hukum logika, semakin tidak terampil kita dalam berpikir. Makanya setelah 8 sesi ini penuh, sering-seringlah menggunakan hukum logika. Sering-seringlah mempraktekkan ilmu logika, sehingga kita semakin terampil dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam memutuskan. Sebagai ilmu, kan seringkali dulu tuh orang banyak tanya, logika itu ilmu atau enggak sih? Ilmu atau skill logika itu? Jawabannya logika itu ilmu. Logika ilmu. Nah, mengapa dia disebut sebagai ilmu? Ilmu itu, ini minta maaf kalau misalnya ada yang belum familiar dengan istilah-istilah yang saya gunakan ya. Mungkin cukup asing. Saya mencoba untuk membantu, semoga bisa cukup menyederhanakan tanpa menghilangkan makna, itu maksud saya. Nah, ilmu itu bisa disebut sebagai sebuah ilmu kalau dia memiliki paling tidak 2 syarat, yaitu objek material dan objek formal. 2 syarat, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu apa? Objek material itu sederhananya adalah apa yang diamati. Objek material itu adalah apa yang diamati. Objek formal adalah, objek formal itu artinya bagaimana mengamati itu. Ini diingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa itu objek material dan apa itu objek formal? Objek material artinya apa yang kita amati. Objek formal artinya bagaimana kita mengamati. Contoh. Gambar ini sajalah. Gambar ini, ada gambar seperti ini. Kalau kita lihat gambar ini, kita sama-sama sepakat bahwa apa yang kita lihat ini sama. Gambar ini, Bapak Ibu sekalian. Itulah objek material kita. Kita melihat barang yang sama, hal yang sama. Objek materialnya. Objek formalnya apa? Objek formalnya artinya bagaimana cara kita melihat. Bapak Ibu yang melihat objek yang sama ini dari sisi warna dan keindahannya akan melihat objek ini dalam sudut pandang namanya estetika atau seni. Wah, ini gambarnya bagus nih. Indah nih, warnanya pas. Makanya lahirlah ilmu namanya ilmu seni atau estetika, keindahan. Karena Bapak Ibu melihat dari sudut pandang keindahan. Pandang keindahan. Saya misalnya melihat gambar ini atau objek ini dari sudut pandang bahwa ternyata ada sistem komputer, sistem artificial intelligence yang mampu membuat gambar yang harusnya ditulis tangan bisa ditampilkan di laptop. Makanya saya menggunakan pendekatan IT, sehingga lahirlah ilmu namanya ilmu komputer atau ilmu IT. Lihat, dari objek yang sama, sudut pandang berbeda, ilmunya juga berbeda. Objek yang sama, sudut pandang berbeda, ilmu berbeda. Objek material dan objek formal. Kita balik ke logika. Objek material dari logika adalah pikiran. Objek material dari logika adalah pikiran. Masalahnya, ada banyak ilmu yang melihat pikiran atau logika atau akal budi manusia dari perspektifnya masing-masing.
Dari kelompok kedokteran akan melihat pikiran itu dari sisi neurologi, lahirlah ilmu namanya neurologi. Dari sisi apa namanya saraf, sistem saraf namanya neurologi. Lalu kemudian logika gimana? Logika melihat pikiran dari sisi lurus atau tidaknya pikiran itu. Perspektifnya berbeda. Perspektif berbeda menghasilkan ilmu yang berbeda. Jadi sudah tepatlah kalau kita menyebut logika sebagai sebuah ilmu. Karena apa? Karena dia mengkaji objek material tertentu, lalu kemudian dengan sudut pandang atau objek formal yang berbeda dari yang lain. Maka layaklah logika disebut sebagai sebuah ilmu. Bagaimana tempat logika dalam ilmu pengetahuan? Nah, ada banyak perbedaan pandangan tentang ini. Aristoteles itu membagi ilmu pengetahuan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan praktis. Ilmu pengetahuan praktis itu artinya ilmu pengetahuan yang langsung dipraktekkan atau digunakan. Ada etika, ilmu politik itu praktis. Kita belajar etika supaya kita tahu berbuat baik dan berbuat apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk. Lantas kemudian kita memilih untuk berbuat baik. Praktikal banget. Lalu kemudian Aristoteles menyebut ada ilmu pengetahuan produktif. Ilmu pengetahuan produktif itu artinya ilmu yang dipelajari untuk memproduksi sesuatu, ada produk yang dihasilkan. Jadi kayak ada ilmu teknik atau seni, menghasilkan gambar, menghasilkan tari. Dan ketiga ada namanya ilmu pengetahuan teoritis. Ilmu pengetahuan teoritis itu misalnya kayak ada fisika, matematika kan sangat teoritikal banget, atau metafisika. Nah, namun di luar ketiga pengetahuan di atas, kata Aristoteles, ada logika. Logika dimengerti sebagai kerangka atau peralatan teknis yang diperlukan manusia supaya daya nalarnya berjalan dengan lurus. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, logika dapat diterapkan pada ketiga macam ilmu pengetahuan. Jadi ada tiga pengelompokan tadi, logika bisa diterapkan ketiga-tiganya. Artinya, logika menjadi syarat untuk mempelajari semua ilmu. Singkatnya seperti itu kalau menurut Aristoteles. Tanpa mempelajari logika, kita tidak akan mampu mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Prasyarat, kalau Aristoteles bilang. Lalu ada Auguste Comte. Auguste Comte membagi ilmu pengetahuan dalam 2 kelompok besar, yaitu pengetahuan positif dan ilmu pengetahuan filsafat. Nah, logika masuk ke situ. Lalu kemudian ada juga dalam masa modern ini pembagian ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan abstrak, metafisika, dan logika masuk ke dalam ilmu pengetahuan abstrak karena tidak bisa disentuh. Ada juga ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan humaniora. Ini yang masa-masa modern lah. Nah, sekarang kita mulai masuk sedikit ke dalam, sebelum nanti kita di pertemuan berikutnya akan mendetailkan tentang ilmu logika. Kita akan melihat dulu, Bapak Ibu, logika itu ada berapa macam sih? Ada berapa jenis sih logika itu? Kita akan lihat. Sekali lagi, ini hanya pengantar. Kita akan belum lebih dalam melihat. Pertama ada namanya logika yang dilihat dari segi kemampuan berlogika. Yaitu pertama namanya logika kodrati, dan yang kedua logika ilmiah. Apa perbedaannya? Logika kodrati itu maksudnya seperti ini. Logika kodrati adalah cara berpikir lurus yang ada semenjak manusia diciptakan. Jadi ketika kita lahir, Bapak Ibu, kita sebenarnya tanpa ikut kuliah, tanpa belajar kelas filsafat teologi Katarina Siena kelima logika, tanpa ikut kuliah ini, sebenarnya kita sudah tahu, sudah dianugerahi kemampuan berpikir lurus. Tanpa perlu ikut kuliah, tanpa ikut sekolah, orang-orang siapapun itu sudah mampu untuk berpikir lurus sebenarnya, sudah punya benih untuk berpikir lurus. Itulah disebut dengan logika kodrati. Logika atau kemampuan berpikir lurus yang hadir dalam diri manusia dari awal dia lahir. Sudah ada. Lalu muncul namanya logika ilmiah. Apa itu logika ilmiah? Logika ilmiah adalah suatu kemampuan berpikir lurus yang hadir itu untuk membantu menajamkan logika kodrati. Jadi logika ilmiah itu adalah logika yang secara khusus dipelajari supaya logika kodrati yang ada dalam diri manusia itu bisa ditajamkan, dimaksimalkan. Itu dari segi kemampuan berlogika. Atau dengan kata lain, sebenarnya semua orang, siapapun itu,
sudah punya kemampuan untuk berpikir lurus tanpa harus kuliah logika. Tapi logika ilmiah itu membantu logika kodrati yang sudah ada itu tadi menjadi lebih tajam, lebih terukur, lebih terasa. Dari segi sejarah dan penggunaan lambang atau simbol, dari segi sejarahnya, ada dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Apa perbedaannya? Logika tradisional itu logika yang dibangun oleh Aristoteles, yang akan kita gunakan dalam 8 kajian ke depan. Jadi 8 kajian ke depan kita akan banyak membahas tentang logika tradisional sebenarnya. Logika modern terlalu banyak yang harus kita pelajari, tapi intinya 8 pertemuan ke depan kita akan membahas secara khusus tentang logika tradisional namanya. Aristoteles mengembangkan logika tradisional dengan membuat pengertian-pengertian, putusan dan penyimpulan ini yang jadi sekali lagi base kita selama 8 pertemuan ini adalah memahami logika tradisional. Lalu logika modern gimana? Logika modern itu banyak menggunakan simbol-simbol. Banyak menggunakan simbol-simbol. Prinsipnya sama dengan logika tradisional, tetapi logika modern itu membuat logika tradisional yang panjang atau cukup yang panjang itu disederhanakan dalam penggunaan simbol-simbol. Apa contoh logika modern yang ada di hadapan kita sekarang? Contohnya adalah sistem pengoperasian komputer. Sistem pengoperasian komputer itu sudah menggunakan logika modern. Misalnya Ctrl D itu delete, Ctrl A itu ngeblok seluruh tulisan. Itu logika simbol semua namanya. Itu logika modern. Itu pembedaan logika dari sisi sejarahnya atau penggunaan simbolnya. Yang ketiga, dari segi bentuk atau isi argumen itu dibagi dua, yaitu logika minor dan logika mayor. Nah, logika minor dan logika mayor ini seringkali kita dalam keseharian kita perdebatkan. Apa secara sederhana yang bisa kita pahami tentang logika minor dan logika mayor? Bapak Ibu, logika minor itu hanya menyoroti soal aspek lurus atau tidaknya logika. Atau sederhananya gini ya, logika minor itu mempelajari cara pikir manusia dari sisi lurus atau tidak lurusnya cara pikir manusia tersebut. Artinya, sejauh menggunakan hukum logika atau tidak. Logika minor itu yang dibahas adalah sejauh menggunakan hukum logika atau tidak. Lalu, itu logika minor. Lalu perbedaannya apa dengan logika mayor? Logika mayor itu bukan hanya soal lurus tidak lurusnya cara pikir manusia, atau bukan soal apakah soal manusia mengikuti hukum logika atau tidak. Logika mayor itu menekankan pada apakah logika itu benar secara real atau tidak. Artinya gini, kalau kita bisa gunakan rumus apapun di kepala kita, tetapi bisa jadi rumus itu tidak real dalam keseharian. Contoh, saya beri contoh di sini. Kita lihat di bagian logika minor. Ini contoh ya, nanti akan kita masukkan. Ada rumusan logika minor, logika seperti ini, deduksi seperti ini. Semua burung memiliki sayap. Premis 1 atau kalimat pertama. Kalimat kedua, Raja Wali adalah burung. Ingat ya, kalimat pertama, semua burung memiliki sayap. Raja Wali adalah burung. Kesimpulannya, Raja Wali pasti memiliki sayap. Ini, kalimat ini, kalau kita lihat proses penyimpulan seperti ini, kalau kita lihat secara rumus benar dan secara secara real juga benar. Raja Wali pasti punya sayap. Rumus benar, kemudian secara kenyataan juga benar. Raja Wali punya sayap. Coba kita lihat ke logika mayor. Di logika mayor ini kita akan mengkaji apakah rumusan logika yang digunakan ini di real itu terjadi atau tidak. Semua burung memiliki sayap, contohnya. Lalu kita tulis saja, motor adalah burung. Secara rumus benar loh ya, secara rumus benar. Kita lihat sama-sama di sini. Kata Raja Wali kita ganti dengan kata motor. Secara rumus dan posisi benar kan, tidak ada yang berubah. Secara rumus ya. Makanya ketika di sini disimpulkan Raja Wali memiliki sayap,
di sini disimpulkan motor memiliki sayap secara rumus benar. Karena posisi motor di tempatnya, kalau kita lihat head to head dengan Raja Wali di sebelahnya sama, tidak ada yang berubah. Rumusnya digunakan dengan benar. Tetapi secara real, logika ini yang di sebelah kanan ini tidak benar. Ini kalau kita menggunakan perspektif logika mayor. Karena apa? Tidak ada di dunia ini motor punya sayap. Tidak ada. Yang punya sayap itu cuma burung. Makanya Bapak Ibu sekalian, di logika minor itu yang dia urus hanya soal benar atau tidak salah, benar atau tidak rumusnya. Tapi di logika mayor dia akan ngecek apakah dalam real ini benar-benar terjadi atau enggak. Nah, dalam praktek ilmunya, sisi keilmuannya, logika mayor ini kemudian diterjemahkan sebagai ilmu namanya epistemologi. Makanya epistemologi, kalau kita yang kemarin ikut kuliah yang kemarin, kita akan menyoroti apakah ini benar atau tidak, bagaimana kebenaran dirumuskan. Ini contoh. Terakhir, mengapa kemudian kita perlu belajar logika? Mengapa kita perlu belajar logika? Pertama, banyak pengetahuan yang kita miliki itu dalam keseharian ya, di rumah kita atau dimanapun, diperoleh bukan dari dialog langsung kita dengan peristiwa itu. Kita banyak tidak berdialog langsung dengan peristiwa dalam kehidupan kita. Contoh misalnya tentang Indonesia Merdeka, kita hanya berdialog lewat buku, tapi kita tidak ngalami pada saat itu. Karena itu, dengan logika, tugas kita untuk memeriksa dan menyelidiki sesuai dengan hukum logikanya, apakah yang dikatakan itu benar? Apakah bisa diterima oleh akal budi kita? Artinya logika membantu kita untuk mampu membedah setiap informasi dengan tepat. Logika membantu kita untuk mampu membedah setiap informasi dengan tepat. Itu alasan pertama kita belajar logika. Yang kedua, logika, tadi sudah kita jelaskan di bagian awal tadi, adalah gerbang untuk masuk kepada ilmu pengetahuan. Gerbang untuk masuk kepada ilmu pengetahuan. Karena apa? Seperti katakan Aristoteles tadi, 3 klasifikasi pembagian ilmu pengetahuan itu ketiga-tiganya memerlukan logika sebagai jembatan untuk masuk ke situ. Dan yang ketiga, dengan belajar logika, kemampuan berpikir kita ditingkatkan secara abstrak, cermat, dan objektif. Semakin terukur. Karena kadang-kadang kan kita berpikir yang real-real saja tuh. Ya apa yang dilihat itu aja yang kita pikir. Tapi logika membantu kita untuk berpikir lebih abstrak, memahami setiap gagasan, lebih cermat dan lebih objektif. Kita kadang-kadang menghindari cara berpikir yang objektif. Kenapa? Kita mikir ya udahlah, kita pikirnya yang konkret-konkret aja, nggak usah mikir banyak-banyak lah, yang bagian-bagian kecil saja. Kita menghindari kerumitan. Padahal sebenarnya untuk sampai pada kebenaran kita harus memeriksa setiap komponen dengan tepat. Untuk memeriksa setiap komponen dengan tepat, kita harus masuk dalam kerumitan. Karena kalau kita tidak masuk dalam kerumitan, tidak akan bisa selesai masalahnya. Ya, tapi nalar manusia kan memang menghindari untuk tampaknya kita modern ini, manusia modern ini, malas yang ribet-ribet, malas yang rumit-rumit. Kita lebih nyaman dengan yang instan. Makanya kemampuan logika kita berkurang. Logika kodrati kita tadi itu berkurang karena apa? Maunya instan saja, tidak mau membedah setiap pikiran dengan tepat, dengan objektif. Nah, ini juga yang menjadi bagian terpenting. Belajar logika itu adalah pertanggungjawaban kita sebagai orang yang rasional. Bentuk pertanggungjawaban kita. Dan terakhir, dengan belajar logika, kita mampu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang mampu berpikir sendiri. Ini pernyataannya Immanuel Kant, sapere aude. Kalau kita belajar logika, kita akan mampu berargumen sendiri. Kita tidak mencoba untuk ikut-ikutan orang, tapi kita mampu berdiri dalam argumen kita, dalam setiap kalimat kita dan keputusan-keputusan kita. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih banyak. Silakan saya buka untuk ruang pertanyaan.